Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak Allah kasih kesehatan sehingga bisa mempelajari, bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu akan mempersilahkan kepada ketua kelas untuk melakukan pembacaan doa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Alhamdulillah. Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran bersama, Ibu akan sedikit memberikan pertanyaan kepada anak-anak semua. Pertanyaannya adalah, apakah kalian sering menggunakan barang-barang dapur, perabot dapur yang terbuat dari logam? Selain itu, pernahkah kalian mengamati bahwa pupuk-pupuk yang digunakan di pertanian ini terbuat dari bahan kimia dengan senyawa kompleksnya? Selain itu, apakah anak-anak mengamati apa yang menjadi komponen utama yang digunakan dalam pembuatan gelas, obat gatal, sabun, dan obat mah? Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas sekilas mengenai komponen-komponen yang menjadi pembentuk pada barang-barang yang telah Ibu bacakan tadi. Ibu ingin anak-anak mengamati informasi mengenai unsur periode ketiga yang telah Ibu sajikan dan yang telah Ibu bagikan dalam bentuk satu-satu dengan unsur-unsurnya. Baik, apakah anak-anak telah mengamati informasi yang telah Ibu berikan tadi? Selanjutnya, Ibu akan memberikan informasi tambahan berupa video lagu mengenai unsur periode ketiga. Silakan anak-anak amati secara seksama. Lagu ini lagu tentang unsur yang ada dalam periode 3. Urutannya ada natrium sampai argon, semuanya terdapat di alam. NaMgAl unsur logam, silikon golongan metaloid, fosfor, sulfur, klor itu golongan non-logam, dan argon adalah gas mulia. Unsur Na berguna buat sabun dan juga lampu jalan. Logam paling lunak yang warnanya perak, mineralnya berupa sodalit, dan untuk membangun gedung dan juga alat dapur pakai magnesium dan aluminium karena cukup kuat dan plastis. Silikon senyawa tetravalet, meskipun kadang-kadang bivalen, merupakan komponen utamanya semen, bahan yang tahan api. Fosfor, sulfur, molekul poli
sedang. Fungsinya untuk pemutih dan juga untuk disinfektan. Unsur terakhir, golongan gas mulia, namanya unsur argon, digunakan untuk gas pengisi lampu dan juga mobil-mobil mewah. Udah segitu aja nyanyian dari kita. Makasih semua udah didengerin. Kita yang teristimewa. Baik, setelah anak-anak mengamati kartu mengenai informasi unsur periode 3 dan video yang telah Ibu sajikan, apakah dari dua pengamatan tersebut ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih pertanyaannya. Sebelum Ibu menjawab atau merespon pertanyaan yang telah anak-anak tanyakan, Ibu akan mereview beberapa sifat yang telah dicantumkan pada informasi unsur periode 3 tersebut. Di antaranya yaitu sifat logam yang cenderung menurun sedangkan non-logam meningkat, kemudian oksidator yang cenderung meningkat sedangkan resistor menurun, kemudian jari-jari atom yang menurun sedangkan energi ionisasi meningkat, dan titik leleh serta titik didih yang cenderung fluktuatif, tidak mengikuti trennya. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan tadi, Ibu akan menjelaskan satu pertanyaan, sehingga pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya Ibu harap anak-anak bisa mencari sumber yang bisa mendukung jawaban tersebut. Pertanyaan yang akan Ibu jawab adalah, mengapa titik didih dan titik leleh cenderung fluktuatif, tidak mengikuti tren seperti sifat-sifat lainnya? Hal ini disebabkan karena titik didih dan titik leleh dipengaruhi oleh ikatan atau kekuatan ikatannya. Sebagaimana kita ketahui, natrium, magnesium, dan aluminium merupakan unsur yang memiliki ikatan logam, di mana semakin besar elektron valensinya, maka semakin besar pula ikatan logamnya, sehingga pada natrium, magnesium, dan aluminium terjadi peningkatan titik didih dan titik leleh. Kemudian pada silikon, kita ketahui silikon memiliki struktur atom atau ikatan kovalen raksasa, kristal kovalen raksasa. Hal ini menyebabkan untuk meleburkan atau melelehkan maupun mendidihkan silikon membutuhkan energi yang sangat besar. Selain itu, silikon saling berikatan dengan silikon-silikon lainnya, sehingga silikon membutuhkan energi yang lebih besar untuk mendidihkan maupun melelehkannya. Sehingga silikon ini merupakan unsur yang memiliki titik didih dan titik leleh tertinggi di antara unsur-unsur lainnya. Kemudian kita lanjut kepada fosfor, kemudian sulfur, klor, dan argon. Kita ketahui sulfur, fosfor, klorin, dan argon ini memiliki nilai atau memiliki struktur atom yang poliatomik, diatomik, dan monoatomik, atau kita ketahui ikatannya itu non-polar. Sehingga ikatan non-polar ini dipengaruhi oleh gaya van der Waals, di mana gaya ini semakin besar massa atom relatifnya, maka semakin besar gaya van der Waals yang ada pada unsur-unsur tersebut. Sebagaimana kita ketahui, argon ini memiliki massa atom relatif yang paling tinggi di antara 4 unsur lainnya, sehingga
dari argon ke unsur sebelum-sebelumnya memiliki peningkatan dengan urutan argon, kemudian klor, fosfor, baru sulfur. Hal ini mengapa? Kenapa tidak argon, klor, kemudian sulfur, baru fosfor? Hal ini disebabkan karena klor, fosfor, dan sulfur ini ikatannya ini di alam monoatomik dan poliatomik, sehingga klor di alam ini berbentuk Cl2, kemudian fosfor di alam berbentuk C4, dan sulfur di alam berbentuk S8, sehingga nilai massa atom relatifnya berurutan dari air, klor, fosfor, dan sulfur. Baik, dari informasi yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin anak-anak untuk membuat suatu kurva dari karton dan spidol yang telah Ibu sajikan di meja kelompoknya masing-masing. Ibu ingin anak-anak membuat kurva berdasarkan sifat-sifat yang telah tadi disebutkan maupun dari sifat-sifat lain yang ada tercantum di sini. Urutannya disesuaikan dengan urutan kelompoknya. Selain itu, di balik kartonnya, selain di halaman depan terdapat kurva, di halaman belakang ada informasi tambahan mengenai satu unsur yang ada pada periode ketiga. Ibu memberikan waktu 15 menit sampai 20 menit untuk membuat kurva dan informasi mengenai satu unsurnya. Anak-anak bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut dari kartu yang telah Ibu sajikan tadi, dari video maupun dari buku-buku kimia kelas 12. Silakan Ibu beri waktu 15 sampai 20 menit untuk membuat medianya. Setelah itu, Ibu ingin setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian buat. Baik, selanjutnya Ibu persilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan kurva yang telah anak-anak buat. Berikut informasi-informasi tambahan, dan Ibu ingin ada satu notulensi yang menyimpulkan semua dari kurva-kurva tersebut. Jangan lupa untuk menyertakan alasan-alasannya mengapa terjadi fluktuasi seperti tadi, kemudian mengapa terjadi anomali maupun kejadian-kejadian lainnya yang didapat pada sifat-sifat unsur kode 3. Baik, dari presentasi teman-teman kalian, Ibu akan menyimpulkan sedikit yang kemudian dilengkapi oleh teman kalian yang telah menjadi notulensi, yaitu sebagaimana yang tadi telah dijelaskan bahwa titik didih dan titik teleh ini fluktuatif karena dipengaruhi oleh ikatannya, oleh kekuatan ikatannya. Selain itu, pada energi ionisasi ini dipengaruhi oleh kestabilannya. Sebagaimana kita ketahui, setengah ini pada konfigurasi elektron, setengah lebih stabil dibanding setengah penuh. Sehingga kita ketahui fosfor ini lebih stabil dibanding sulfur, dan argon lebih stabil dibanding klor. Sehingga terjadi perubahan tren atau terjadi anomali pada fosfor maupun argon. Mungkin selebihnya ada yang ingin menambahkan dari anak-anak? Ya, dipersilakan. Alhamdulillah, materi hari ini telah
tersampaikan. Dan pembelajaran hari ini alhamdulillah cenderung aktif ya anak-anak. Pada materi selanjutnya Ibu akan mengulas reaksi-reaksi yang terjadi pada unsur periode 3 ini. Dilanjut dengan materi unsur periode keempat. Terima kasih. Ibu persilakan untuk ketua kelas menutup agenda pembelajaran dengan pembacaan doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.